Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu lagi dalam video pembahasan soal ujian nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional sosiologi tahun 2011. Nah, ini kita akan mulai untuk bagian yang pertama. Kita akan membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 25. Oke, kita langsung saja membahas mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan bagian mobilitas sosial ya. Nah, ini merupakan mobilitas sosial antar generasi ya. Antar generasi. Karena ada dua generasi di sini. Ini generasi yang pertama ya, generasi yang pertama. Nah, bahkan ini 3 generasi ya. Ini generasi yang kedua dan ini generasi yang ketiga. Oke, kalian perhatikan kakek neneknya kakek penjaga sekolah, sementara ayahnya seorang guru, kemudian anaknya berhasil menjadi camat. Ini artinya apa? Ini semakin ke bawah, semakin tinggi tingkatannya, maka mobilitas yang terjadi adalah antar generasi naik atau turun. Antar generasi naik ya, antar generasi naik karena status anak dan cucu lebih tinggi daripada status sang kakek. Nah, untuk kasus seperti ini berarti yang tepat adalah antar generasi naik. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang tepat ya. Soal nomor 2. Seorang anak laki-laki dari keluarga biasa berhasil menjuarai kompetisi di bidang iptek. Kemudian ia mendapat beasiswa untuk studi di luar negeri. Setelah lulus, ia bekerja sebagai direktur di perusahaan multinasional ternama. Dari contoh tersebut yang menjadi saluran utama dalam mobilitas sosial. Nah, ini masih mobilitas ya, tapi yang ditanyakan adalah salurannya. Saluran dalam mobilitas yang dialami apa? Nah, kita lihat berhasil menjuarai kompetisi di bidang iptek ya, beasiswa ke luar negeri. Nah, beasiswa ke luar negeri berarti dia adalah melalui pendidikan ya, pendidikan, karena dia dapat beasiswa. Dan bekerja sebagai direktur. Direktur ini berarti perusahaan. Perusahaan berarti lembaga ekonomi. Berarti yang benar adalah lembaga pendidikan dan ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Masyarakat multikultural berdasarkan suku bangsa di Indonesia ditandai dengan adanya tingkat solidaritas yang tinggi antar individu dalam kelompok genealogis. Nah, genealogis ini apa? Kelompok berdasarkan garis keturunan ya, garis keturunan, gen ya, garis keturunan. Maka jawaban yang tepat adalah keyakinan tentang kesamaan. Mana yang paling tepat? Adalah D, nenek moyang ya, karena mereka berasal dari garis keturunan atau nenek moyang yang sama ya, kesamaan nenek moyang. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Gejala hubungan sosial dalam masyarakat. Hubungan antar anggota bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Terdapat ikatan batin. Hubungan antar anggota bersifat informal. Nah, kita lihat pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah ciri patembayan ya. Patembayan berarti gezel skaf ya. Gezel skaf. Nah, karena yang ditanya adalah gezel skaf atau patembayan, itu tentu saja jawabannya adalah hubungannya formal, kemudian orientasinya ekonomi dan tidak kekal. Nah, yang nomor 3, ikatan batin ini adalah paguyuban ya. Ikatan batin, kemudian informal, ini adalah paguyuban. Berarti 1 dan 2 yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5, 2 orang kakak beradik dalam pergaulan sehari-hari terikat oleh tata sopan santun yang berlaku. Tetapi ketika mengikuti perlombaan lari cepat, mereka harus mengikuti aturan yang berlaku dalam perlombaan dan menanggalkan segala etika yang berlaku dalam ikatan persaudaraan. Nah, contoh kasus tersebut merupakan interaksi sosial dalam bentuk, yang ditanya bentuk ya. Interaksi sosial itu ada 2, ada yang mengarah pada kerjasama ya, asosiatif, namun juga ada yang mengarah pada persaingan yang mengarah pada disosiatif. Nah, disosiatif ini bentuknya salah satunya adalah kompetisi ya, kompetisi. Nah, ini berarti karena ini kata kuncinya di sini harus mengikuti aturan dalam perlombaan. Perlombaan berarti mereka berkompetisi ya, berkompetisi. Nah, bukan kontravensi ya. Kontravensi ini konflik yang tersembunyi. Kontradiksi ini juga tidak ada. Konfrontasi ini konflik ya.
apalagi kompensasi. Maka yang tepat adalah kompetisi, karena mereka sedang dalam suatu pertandingan. Oke, jawabannya adalah kompetisi. Kita lanjutkan. Nomor 6. Seorang peserta Indonesian Idol dari daerah ke Jakarta dan berhasil lolos pada babak eliminasi. Ketika ada kesempatan berkunjung ke daerah asal, ia disambut hangat dengan salam dan pelukan. Semenjak itu banyak remaja di daerah tersebut mengikuti gaya berpakaiannya, model rambutnya, bahkan cara bicaranya. Nah, contoh kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor apakah simpati, sugesti, imitasi, motivasi, empati? Ya, yang benar adalah imitasi. Karena para remaja di daerah asalnya mengikuti gaya berpakaian dari sang idola tersebut, bahkan model rambut dan cara bicaranya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh, Rizky setiap hari Minggu berjalan-jalan dengan naik sepeda ke tempat umum seperti lapangan olahraga, arena permainan anak, dan tempat lain dalam suasana santai. Kegiatan yang dilakukan Rizky pada ilustrasi tersebut termasuk bentuk sosialisasi. Oke, kita kupas dulu jawabannya. Ada formal, kemudian primer, peer group, partisipatif, non formal. Ya, sebenarnya sosialisasi kalau primer, bentuk sosialisasi primer dan sekunder. Primer ini terjadi dalam keluarga, sosialisasi yang pertama. Sekunder ini adalah kelanjutan ya, kelanjutan dari sosialisasi primer. Maka di sini primer tidak tepat karena di sini bukan di keluarga ya, tapi di tempat-tempat umum. Kemudian kita lihat lagi bentuk yang kedua, ada formal ya dengan non formal. Formal ini terjadi melalui lembaga yang resmi, melalui sekolah ya. Nah, sementara di sini kan tidak. Dia melalui tempat lapangan olahraga, arena permainan. Berarti yang tepat adalah non formal. Oke, inilah jawaban yang tepat. Bentuk sosialisasi non formal. Oke, kita lanjut nomor 8. Yang ditanya adalah fungsi sosialisasi dalam keluarga: menyediakan daftar menu, menolong anak ketika mendapat kemalangan, mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan kepada siapapun, mengingatkan anak untuk belajar mandiri. Nah, yang berbentuk pendidikan yang dilakukan dalam keluarga adalah pada poin 3 dan 4. Mengajarkan anak untuk sopan, kemudian mengingatkan anak untuk mandiri. Nah, nomor 1 dan 2 ya, menyediakan daftar menu ini tidak terlalu menunjukkan pendidikan ya. Kemudian menolong anak ketika mendapat kemalangan, ini bentuk afeksi atau kasih sayang. Berarti yang tepat adalah 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Kita lanjutkan nomor 9. Individu yang sabar senantiasa menunjukkan perilaku dan tutur kata yang baik, tidak mudah marah meskipun berhadapan dengan teman dan tetangga yang seringkali bertindak kasar. Dia berperilaku demikian karena mengedepankan nilai apa? Oke, ini jawabannya sudah pasti adalah nilai etika ya, karena dia memiliki etika, mengedepankan etika dalam pergaulan. Tidak mudah marah ya, meskipun orang lain seringkali bertindak kasar, karena dia mengedepankan nilai etika, moral ya. Kita lanjutkan nomor 10. Kehidupan masyarakat modern semakin meninggalkan adat tradisi warisan generasi pendahulu. Hampir setiap sektor kehidupan masyarakat mengikuti tata aturan baru yang dirumuskan secara tertulis. Sanksi yang digunakan untuk pengendalian sosial juga dibuat secara tertulis. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa jenis norma, ini pertanyaan adalah jenis norma yang berlaku karena sanksinya bersifat tertulis, itu tentu saja adalah norma hukum. Ya, sifatnya tertulis, tegas, ya kan, jelas, semuanya itu adalah norma hukum. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11, kita lihat dulu pertanyaannya ya. Fungsi nilai sosial, yang ditanya adalah fungsi nilai. Mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi, memberi harapan yang baik, sikap mandiri dan bertanggung jawab, mengarahkan cara berperasaan, berpikir, berkehendak dan bertindak, memberi sanksi terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat. Oke, kita kupas dulu ya. Memberi sanksi, ini fungsi nilai atau norma? Nah, ini fungsi dari norma karena sudah ada sanksi ya, berarti sudah berupa aturan, berarti masuk ke norma. Nomor 1 juga mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi, ini juga fungsi dari norma karena dia sudah ada aturan. Nah, nilai itu adalah pengarah ya, memberikan harapan. Berarti yang benar adalah 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12, beberapa ciri-ciri penyimpangan.
Penyimpangan bersifat sementara, masyarakat dapat menoleransi. Penyimpangan dilakukan berulang-ulang. Penyimpangan sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang ditanyakan adalah ciri penyimpangan primer. Oke, kita kupas dulu. Primer ini berbeda dengan sekunder. Kalau primer ini yang masih bisa ditoleransi ya. Kalau sekunder ini sudah parah ya, sudah parah, ya sudah berulang-ulang. Nah, berarti yang benar adalah 1 dan 2. 1 dan 2. Karena yang ini sudah menjadi penyimpangan sekunder. Oke, kita lanjut. Ketika lahir, individu tidak mengenal tata sopan santun. Melalui proses sosialisasi, individu belajar untuk menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku. Menjadi pribadi seperti itu, yang dimaksud pada uraian tersebut adalah apakah tujuan, bentuk, tahap, tipe, atau agen. Nah, ini kan menunjukkan tujuan ya. Menjadi pribadi yang baik ini merupakan tujuan. Berarti yang benar adalah tujuan sosialisasi. Apa itu tujuan sosialisasi? Ya, agar individu menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 14. Seorang anak desa dari lingkungan pendidikan kecil berhasil menempuh pendidikan hingga SMA. Oke. Dengan kemajuan teknologi informasi, ia bisa mengakses internet. Teman sebayanya banyak yang mengikuti jejaknya, sehingga lambat laun mengubah paradigma masyarakat. Dari contoh tersebut yang merupakan agen atau media sosialisasi, nah kita lihat yang pertama dia menempuh pendidikan hingga SMA, berarti adalah lembaga pendidikan ya. Ini ada pendidikan di pendidikan, mana lagi? Ini juga ada pendidikan di pendidikan. Oke, yang tidak ada hanya C ya. Kemudian dengan kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi berarti media massa ya, media massa. Karena teknologi informasi merupakan salah satu media elektronik. Nah, media itu ada dua ya. Media cetak, kemudian elektronik. Media cetak dan elektronik. Oke, berarti yang benar adalah D, media massa dan lembaga sekolah. Kita lanjutkan, nomor 15. Struktur majemuk masyarakat Indonesia berpengaruh terhadap pola hubungan antar kelompok sosial. Untuk menjaga solidaritas internal, maka masing-masing pihak melakukan upaya penguatan ke dalam kelompoknya. Berkaitan dengan upaya integrasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa, oke, kita analisa dulu. Menjaga masing-masing melakukan upaya penguatan ke dalam kelompoknya. Nah, upaya penguatan ke dalam kelompok ini berarti telah melakukan yang namanya konsolidasi. Oke, kita lihat mana yang ada konsolidasi. Ini ada konsolidasi, ini ada konsolidasi. Kita baca dulu. Maka konsolidasi grup menghambat integrasi sosial atau konsolidasi dan interseksi menghambat integrasi sosial. Nah, ini tidak tepat karena interseksi dapat menciptakan persatuan karena ada gabungan dari kelompok yang berbeda. Berarti yang tepat adalah B. Konsolidasi grup menghambat integrasi sosial masyarakat. Oke, kita lihat nomor selanjutnya 16. Kita lihat dulu soalnya, pengendalian preventif. Preventif artinya apa? Artinya adalah mencegah ya, sebelum terjadi. Polisi membubarkan, ini setelah. Guru memberitahukan, nah ini preventif ya. Orang tua memukul, ini juga setelah terjadi. Pemuka agama mengingatkan, nah ini sebelum terjadi. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Sosialisasi tidak sempurna akan mengakibatkan seseorang tidak mampu menyerap nilai, norma, dan peran sosial yang baik dari masyarakat. Seseorang akan mengalami kebingungan karena setiap agen sosialisasi memberikan informasi berbeda. Ini dicatat ya, agen sosialisasi memberikan informasi berbeda. Contoh penyimpangan akibat sosialisasi tidak sempurna adalah, nah kita lihat, agen sosialisasi memberikan informasi berbeda. Mana yang ada di sini? A. Setelah ayahnya meninggal, Andi menjadi tulang punggung, ini tidak ada. Anak yang tinggal daerah kumuh tidak terbiasa, ini juga tidak ada agen yang berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perpaduan warna pakaian tidak penting, ini juga tidak ada. Nah, yang D, coba lihat di sekolah, seseorang anak diajarkan disiplin untuk belajar, tapi di rumah tidak. Nah, ini ada informasi yang berbeda antara sekolah dengan rumah. Nah, berarti jawabannya adalah D ya. Karena ada perbedaan informasi antara sekolah dengan rumah. Kita lanjutkan.
18. Konflik yang diikuti dengan tindak kekerasan sering terjadi ketika polisi Pamong Praja menangani masalah penggusuran pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan. Terjadinya konflik tersebut disebabkan oleh, nah kita ingat ini juga sudah sering keluar di ujian, apa yang menyebabkannya adalah perbedaan kepentingan dan tujuan. Kepentingan Satpol PP dengan kepentingan PKL ini berbeda. Satpol PP adalah penegak aturan, ya kan, penegak perda, peraturan daerah, sementara PKL ingin mencari nafkah. Kita lanjutkan. Nomor 19, gambar struktur sosial. Ada raja, ada priayi, ada petani ya. Yang menjadi pertanyaan adalah dasar pelapisan sosial. Oke, dasarnya apa? Raja tentu saja ini adalah status yang diperoleh sejak lahir atau ascribe ya. Status yang diperoleh sejak lahir berarti dari keturunan. Kita lihat nih ada keturunan ya, ada dua ya. Pendidikan dan keturunan atau keturunan dan kekuasaan. Pendidikan di sini tidak ada ya, tidak ada unsur yang menyatakan pendidikan di sini. Berarti yang benar adalah keturunan dan kekuasaan karena raja ya ini merupakan penguasa ya kan, penguasa ya, dalam sistem pemerintah kerajaan tentu saja. Oke, berarti yang benar adalah keturunan dan kekuasaan. Kita lanjutkan. 20. Andi ditangkap polisi karena melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seorang anak tewas. Ini kriminalitas ya. Ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan negeri setempat. Peran pengadilan dalam pengendalian sosial tersebut sesuai dengan kedudukannya adalah, oke, ini apa yang benar? Apakah penegak hukum, tempat menanyakan masalah, badan hukum, tempat mengadukan, lembaga yang mengatur. Nah, pengadilan bukan tempat pengaduan, tapi pengadilan adalah tempat membuat keputusan ya, membuat keputusan dari suatu perkara. Maka yang benar adalah lembaga penegak hukum. Oke, kita lanjutkan. 21. Ini ada stratifikasi lagi, ada pengusaha, ada manajer, ada pekerja. Yang ditanya adalah setiap strata memiliki ruang lingkup, tugas, dan wewenang berbeda. Oke, pengusaha, manajer, pekerja tentu saja tugasnya berbeda dan wewenangnya berbeda. Hal itu menunjukkan fungsi stratifikasi untuk menentukan apakah solidaritas, apakah distribusi, prestise, pencapaian, pemenuhan kebutuhan individu. Yang benar adalah distribusi hak istimewa ya. Mengapa? Karena tentu saja di suatu perusahaan ya pihak pengusaha ini memiliki hak-hak yang lebih banyak daripada yang lainnya. Hak-hak istimewa. Dia berhak mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena dia yang memiliki perusahaan tersebut. Kemudian di bawahnya manajer, baru yang paling bawah adalah pekerja. Berarti di sini menunjukkan distribusi hak istimewa. Oke, kita lanjutkan. Nomor 22. Ketua RT merasa senang karena aturan tentang kewajiban kerja bakti setiap hari Minggu ditaati oleh semua warga. Semua saluran air lancar karena warga tertib dalam membuang sampah pada tempatnya. Hubungan antara keteraturan sosial dengan norma sosial pada contoh tersebut adalah, keteraturan sosial akan menciptakan norma. Ini terbalik ya, norma yang menciptakan keteraturan. Norma lahir dari nilai sosial. Pernyataan ini benar tapi tidak ada hubungannya dengan kasus ya. Keteraturan sosial merupakan wujud dari ketertiban norma sosial. Oke, kita lewati dulu. Norma sosial merupakan aturan untuk menciptakan keteraturan ya. Tindakan dan interaksi sosial akan membentuk keteraturan sosial, ini belum tentu ya. Interaksi ini bisa saja disosiatif mengarah pada perpecahan. Berarti yang benar apa? Yang benar adalah antara C dengan D. Kita analisa lagi. Merupakan wujud dari ketertiban norma sosial. Oke, nah di sini kita garis bawahi dulu. Di sini ada kata-kata aturan tentang kewajiban. Berarti ini adalah bentuk dari norma sosial ya, sehingga semua saluran air lancar. Nah, berarti itu menciptakan suatu keteraturan. Jadi yang benar adalah D. Norma sosial merupakan aturan untuk menciptakan keteraturan. Oke. Kita lanjut, nomor 23, gambar stratifikasi ada Eropa, Asia Timur, golongan pribumi.
Gambar di atas menunjukkan stratifikasi sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial yang bersifat. Oke, ini lagi-lagi ditanya sifatnya ya. Sifat itu tertutup, terbuka atau campuran ya. Dan untuk gambar ini, karena ini statusnya semuanya ascribe, ya kan, diperoleh sejak lahir ya. Orang pribumi tidak akan bisa jadi Asia Timur apalagi ke Eropa kan. Berarti ini statusnya tertutup karena tidak ada mobilitas sosial. Ini stratifikasi pada zaman kolonial ya, stratifikasi pada zaman kolonial. Nomor 24, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya suatu pasal dalam undang-undang yang menjadi sengketa di antara lembaga negara. Bentuk akomodasi pada kasus tersebut, oke. Di sini MK bertindak sebagai wasit ya. Sebagai wasit, perwasitan berarti adalah arbitrasi. Oke. Kita lanjutkan nomor 25. Ini kita lihat dulu pertanyaannya ya. Yang ditanya adalah konflik vertikal. Vertikal berarti kita buat seperti ini. Vertikal berarti antar kelas yang berbeda ya. Antar kelas yang berbeda. Oke, kita lihat. Antar pendukung. Pendukung apakah stratanya berbeda? Tidak. Ini horizontal berarti ya. Demonstrasi buruh. Ya, ini masuk vertikal. Ini buruh. Ini pengusaha ya kan. Nah, ini berarti vertikal. Warga penggusuran aksi warga menolak penggusuran lahan untuk proyek pemerintah ya, rakyat dan pemerintah. Ini juga vertikal. Berarti yang benar adalah 2 dan 3. Yang nomor 4 ini sweeping ke tempat diskotik di kota besar, ini juga bukan vertikal ya. Yang benar adalah 2 dan 3. Buruh dan majikan, warga dengan pemerintah. Oke para siswa, inilah pembahasan untuk materi yang pertama untuk tahun 2011 bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan video pembahasan untuk bagian yang kedua tahun 2011. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.